Skuad Garuda dalam kepercayaan diri tinggi meski tampil tanpa skuad utama di ASEAN Cup. Namun situasi berbeda sedang dialami oleh beberapa rival di Asia Tenggara. Salah satunya ada Malaysia dan Thailand yang harus mengalami nasib sial. Keduanya nggak bisa menurunkan skuad inti karena beberapa pemain tidak mendapatkan izin bergabung. Sementara itu ada Vietnam dan Singapura yang berharap bisa mengulang sejarah untuk meraih gelar juara. Bagaimanakah persiapan rival ASEAN menghadapi AFF? Vietnam pamer kekuatan penuh. Timnas Vietnam memasang target tinggi di ajang ASEAN Cup kali ini. Skuad The Golden Star nggak main-main mempersiapkan skuadnya demi bisa menggenggam kembali trofi Piala AFF. Bahkan skuad Naga Biru sampai melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan. Pemusatan latihan ini dikabarkan berlangsung selama 10 hari dan berakhir di tanggal 3 Desember. Timnas Vietnam juga dijadwalkan akan melakukan rangkaian laga persahabatan melawan tim Kilik 1. Para pemain Vietnam seperti Dodiuman cukup percaya training ini membawa hasil positif. Federasi dan tim pelatih memilih Korea sebagai lokasi latihan untuk membantu tim meningkatkan kekuatan fisik dan taktik dalam persiapan menghadapi Piala AFF. Saya pikir ini adalah lokasi latihan yang bagus untuk tim Vietnam, ucap bek timnas Vietnam tersebut. Bahkan penggawa Hanoi FC ini juga berjanji akan memberikan hasil terbaik di Piala AFF. Sepak bola Asia Tenggara makin berkembang, lawan semakin kuat. Seluruh pemain timnas Vietnam harus menunjukkan determinasi tertinggi. Membantu Vietnam menjadi yang terkuat saat memasuki turnamen, tegas Dodoiman. Selain itu, Vietnam juga sombong karena mereka menggunakan para pemain utamanya. Bahkan sebagian besar dari skuad mereka diisi oleh para pemain generasi emas. Tan Binh Dinh bahkan menyebut para pemain sudah banyak menyerap ide taktis dari Kim Sang-sik agar menjadi juara. Pelatih Kim Sang-sik sedang membangun gaya bermain yang kompak. Pada sesi latihan ini, para pemain akan bisa bermain bersama dan saling memahami dengan lebih baik. Beber pemain Pudong FC tersebut. Dengan skuad yang mentereng, Vietnam lantas meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Pasalnya, Garuda Nusantara dinilai terlalu berani karena membawa skuad muda di Piala AFF. Alhasil banyak media bintang emas yang menyoroti komposisi pemain skuad Garuda. Salah satunya Soha VN yang menuliskan tim merah putih kebanyakan dihuni pemain muda dan lokal. Timnas Indonesia tak memasukkan 12 pemain naturalisasi. Pemain kunci seperti Martin Pas, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Jay Itzes tak akan berpartisipasi di Piala AFF 2024. Bunyi laporan Soha VN. Alhasil negara pemilik 2 gelar AFF ini yakin bisa melaju hingga babak final. Sikap Jumawa berbalut optimisme penuh ini dilontarkan langsung oleh Nguyen Tin Linh. Mencapai babak final ASEAN Cup bukan hanya target, tetapi juga misi timnas Vietnam. Saya rasa untuk mencapai target tahun ini tidak terlalu sulit, ujar sang pemain. Namun Tin Linh menelan ludahnya sendiri usai melihat kekuatan skuad Garuda yang sebenarnya. Pasalnya Coach Shin membawa prajurit muda yang sudah kenyang pengalaman. Bahkan sejumlah nama berstatus sebagai pemain inti di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Alhasil mental penggawa Beckham McBean ini malah menciut sebelum bertanding. Indonesia ternyata punya skuad yang kuat, dengan pemain-pemain naturalisasi yang berkualitas. Mereka telah membuktikannya lewat laga yang mengesankan di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Termasuk menang atas Arab Saudi, ujar Tin Linh. Alhasil striker yang sudah mengemas 21 gol untuk Vietnam ini batal sesumbar. Tin Linh pun memikirkan ulang ucapannya dan malah menyebut skuad Garuda sebagai kandidat kuat juara. Harus saya akui jujur, Indonesia kandidat juara Piala AFF 2024, ujar sang pemain dilansir dari 24H. Thailand serius pertahankan gelar Raja ASEAN. Timnas Thailand sudah mengumumkan skuadnya untuk dibawa pada ASEAN Cup 2024. Pelatih Masa Tadaishi memanggil 26 pemain untuk mempertahankan status sebagai juara bertahan. Sayangnya di edisi kali ini skuad Gajah Putih tanpa diperkuat sejumlah pemain andalan. Ada Elias Dola, Katanip Songkrasin, Terasil Dangda, sampai Teraton Bunmatan. Usut punya usut, sederet pilar penting timnas Thailand ini gak diberi izin oleh klubnya masing-masing. Pasalnya, Piala AFF bukanlah turnamen resmi dari FIFA. Selain itu, kompetisi domestik tempat para penggawa negeri Seribu Pagoda berkiprah juga masih berlangsung.
Hal ini turut dipastikan oleh media Thailand yakni Matichon Online. Mereka tidak akan ikut serta karena klub mereka tidak memberikan izin ke Thailand setelah ada jadwal pertandingan tingkat klub. Bunyi laporan Matichon. Hebatnya, Madam Pang selaku ketua federasi tetap pede menetapkan target. Perempuan cantik berusia 58 tahun ini sangat berharap skuad Gajah Putih bisa meraih gelar. Sejauh ini pasukan Gajah Perang sudah memborong 7 gelar Piala AFF. Optimisme Madam Pang ini semakin menguat lantaran Thailand gak satu grup dengan Indonesia. Setiap tim memang menakutkan, tetapi kami beruntung Indonesia tidak berada di grup yang sama dengan kami. Indonesia sangat bagus dan berbahaya, ujarnya dikutip dari media Thailand, Thairat. Namun target Thailand untuk menggenapi gelar jadi 8 itu malah diremehkan oleh media Vietnam. Pasalnya, kondisi internal tim yang berperingkat 96 FIFA ini disebut tengah kacau balau. Tak hanya kekurangan pemain bintang, pelatih Masa Tadaishi juga bingung siapa yang harus dipanggil dan siapa yang harus dicoret dari sisa yang ada di skuadnya. Hal ini menyebabkan kekacauan terus-menerus dan bakal berefek buruk ke performa Thailand. Tulis The Tao. Singapura obrol harga tiket demi dukungan fans. Singapura juga sedang melakukan berbenah besar-besaran untuk menghadapi Piala AFF. Pasalnya negeri singa mengusung misi untuk kembali menjadi salah satu negara kuat di Asia Tenggara. The Lions saat ini sedang mengalami kekacauan dengan penurunan performa skuad. Terbaru, negeri singa kalah melawan China Taipei dengan skor 3-2. Meski begitu, timnas Singapura tetap yakin akan bisa berbuat banyak di Piala AFF kali ini. Bahkan Sutomo Ogura yakin dengan kemampuan anak asuhnya saat ini. Kami semakin dekat untuk memberikan gaya permainan yang saya inginkan dari tim. Masih banyak yang harus dilakukan, tetapi saya yakin bahwa kita semua bergerak ke arah yang sama, ungkap Ogura. Keseriusan juga diperlihatkan oleh FAS dengan menurunkan tiket untuk mendapatkan dukungan fans. Pasalnya skuad singa sempat dikecam karena harga tiket yang terlampau mahal. Bahkan juru bicara FAS sudah berjanji untuk mendengarkan keluhan para fans. Kami telah mendengar para penggemar kami yang mengatakan bahwa harga tiket pertandingan persahabatan baru-baru ini terlalu tinggi. Oleh karena itu kami akan mencari cara untuk mengatasinya, ucap juru bicara FAS dikutip dari CNA. Selain itu FAS juga meminta para fans untuk dapat berbondong datang ke stadion mendukung tim nasional mereka. Mereka menyebut dukungan supporter sangatlah berarti bagi skuad singa. Dapatkan crew neck yang buat gayamu semakin keren dengan check out di link di bawah ya. Ambisi Malaysia dijegal klub liga sendiri. Malaysia disebut akan mengeluarkan kekuatan penuh di Piala AFF 2024. Skuad asuhan Pau Marty mengusung target juara di ajang 2 tahunan tersebut. Publik Harimau Malaya yakin kalau skuad Malaysia saat ini diisi oleh pemain-pemain yang berbakat. Bahkan ex-pemain negeri jiran Mahali Jasuli yakin ini menjadi kesempatan terbaik mereka. Dalam pandangan saya, sepak bola kita dalam level yang bagus dengan pemain yang ada saat ini. Kami punya pemain keturunan dan juga pemain naturalisasi. Saya rasa ini adalah kesempatan terbaik bagi kami untuk bisa jadi juara, ujar Mahali Jasuli. Ditambah lagi negeri jiran mendapat lawan yang mudah karena masuk ke dalam grup A. Malaysia diprediksi akan bersaing dengan Thailand untuk memperebutkan tiket pertama ke babak semifinal. Selebihnya Harimau Malaya diyakini bisa menyapu bersih laga kontra Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Gak heran media Malaysia koar-koar mereka akan mudah melenggang ke babak final. Sebut saja Stadium Astro yang menyatakan FAM selaku federasi akan menurunkan skuad terbaiknya. Direktur Teknik Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Scott O'Donnell, yakin tim nasional mampu mengirimkan pemain terbaiknya untuk ajang Piala AFF pada Desember ini, tulis Stadium Astro. Keyakinan ini juga didukung oleh kabar di mana klub Malaysia siap menyodorkan pemain terbaiknya. Padahal Piala AFF nggak masuk ke dalam kalender FIFA. Meski begitu, Yusri Cella berpendapat Piala AFF bisa menjadi ajang pembuktian dan peningkatan kualitas pemain negeri jiran. Dulu saya melakukannya di Kelantan yang saat itu skuad saya lebih buruk dari sekarang. Saya melepas pemain seperti Syahira Nikmat dan Muhammad Syahrul Nizam Roshasni. Bagi saya, melihat mereka saat ini tampil lebih baik itu suatu kebanggaan, ujar manajer Perak tersebut kepada media lokal. Meski begitu, koar-koar media Malaysia nyatanya nggak berlangsung lama. Mereka dihantam realita bahwa Harimau Malaya nggak akan diperkuat dengan komposisi terbaik di Piala AFF.
Sebab klub raksasa Malaysia yakni Johor Darul Takzim enggan melepas pemainnya. Sebaliknya, skuad Harimau Selatan justru memagari penggawanya supaya nggak dipanggil Pau Marty. Hal ini nggak lepas dari ASEAN Cup yang dianggap bukan ajang yang penting. Ditambah lagi jadwal Piala AFF berbenturan dengan agenda ACL Elite yang dijalani oleh Johor Darul Takzim. Piala AFF berada di luar kalender internasional FIFA, yang berarti klub tidak berkewajiban melepas pemain. Alhasil, situasinya sangat rumit bagi Johor Darul Takzim, mengingat mereka terlibat dalam ACL Elite, bunyi laporan New Straits Times. Selangor FC juga disebut akan mengikuti Johor Darul Takzim yang enggan melepas pemainnya. Pasalnya, Sang Gergasi Merah juga membutuhkan pemainnya karena jadwal tanding yang banyak. Lihat situasinya, tapi sepertinya sulit bagi kami untuk melepasnya, karena pertandingan kami banyak, bahkan pemain yang dipanggil mungkin pemain utama, ujar Seri Syahril Mokhtar selaku Ketua Komite Teknik Selangor FC. Gak heran kabar ini menjadi momok bagi media Malaysia. Sebab publik negeri jiran pesimis jika Harimau Malaya mampu berbicara banyak di turnamen bergengsi se-Asia Tenggara tersebut. Ditambah lagi masalah sempat disuarakan oleh Zulakbar Abdul Karim. Dirinya meminta supporter nggak terlalu berharap negeri jiran akan memenangkan Piala AFF tahun ini. Selama ini kita melihat Piala AFF menjadi turnamen yang kompetitif dan menantang. Jadi ketika harus menggunakan skuad lapis kedua, tentu kita tidak boleh terlalu berharap. Nanti kita akan kecewa. Ujar pandit tersebut dikutip dari Berita Harian. Zulakbar juga mengkhawatirkan nasib Malaysia ketika bertemu negara Asia Tenggara lainnya yang sudah memoles pemainnya. Tim-tim lain juga semakin berkembang dari hari ke hari, dan mereka serius mempersiapkan diri jelang Piala AFF. Timnas Indonesia unggulan juara meski bawa skuad pelapis. Persiapan serius negara tetangga justru ditanggapi santai di tanah air. Timnas Indonesia lebih memilih untuk menurunkan pemain-pemain muda di Piala AFF. Dilansir dari Transfermarkt, rata-rata usia skuad Garuda Nusantara mencapai angka 20,4 tahun. Umur ini jauh lebih muda dari skuad Garuda di Piala AFF 2022, yakni 24,7 tahun. Menurut Bungkus Naini, keputusan yang diambil Shin Tae-yong sudah tepat. Pasalnya ajang ini bisa menjadi pembuktian bagi bakat liga lokal. Coach Shin memberi kesempatan kepada para pemain lokal berbakat yang muncul di kompetisi domestik. Ini ajang yang tepat untuk pematangan karena menembus timnas senior kini lebih sulit, ujar Bungkus. Komentator asal Cirebon ini menambahkan komposisi pemain muda bisa meramaikan persaingan Piala AFF. Terakhir, kebijakan ini juga baik untuk memberi warna baru bagi kejuaraan ASEAN. Persaingan jadi lebih hidup, tidak lagi mudah ditebak, dan yang jadi bintang bukan pemain-pemain yang itu-itu saja. Namun langkah ini justru mendapat cibiran oleh Greg Nwokolo. Ex-striker Persija ini justru menganggap persiapan Coach Shin dinilai terlalu main-main. Pemain yang dinaturalisasi sekarang, ada baiknya mereka juga diturunkan di Piala AFF. Jangan menaturalisasi sudah sebanyak ini, terus kita bilang AFF itu nggak penting, ujar Greg. Alhasil kritikan pemain kelahiran Nigeria itu didengar oleh Coach Shin. Pelatih 54 tahun ini langsung memanggil sejumlah pemain keturunan demi menambah kualitas di Piala AFF. Justin Hapner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk dikabarkan akan menambah amunisi skuad merah putih. Namun, timnas Indonesia disebut harus mendapatkan izin dari klub ketiga pemain tersebut. Meskipun datang dengan skuad muda, timnas Indonesia tetap berambisi untuk bisa menjadi juara. Asalnya Shin Tae-yong bertekad membawa skuad Garuda menorehkan sejarah baru. Sejauh ini pasukan merah putih selalu gagal meraih trofi di turnamen level ASEAN ini. Tercatat skuad Garuda 6 kali menjadi runner-up di Piala AFF. Bahkan skuad Garuda sampai pernah menjadi juara kedua selama 3 edisi berturut-turut. Meski begitu, Coach Shin tetap optimis dengan peluang pasukan tanah air. Pastinya kemampuan kami kurang jika dibandingkan dengan negara lain. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin karena saya ingin tim ini juara, ucap Shin Tae-yong. Optimisme pelatih asal Korea Selatan ini mendapatkan dukungan dari pandit Malaysia. Zakaria Rahim percaya bahwa tim yang dibawa Coach Shin sudah setara dengan pemain level Asia. Saya sudah lihat daftar pemain timnas Indonesia. Mereka hanya memanggil beberapa pemain dari tim utama. Mayoritas masih pemain U22, tapi jangan tiru Indonesia. Mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya untuk Piala AFF karena mereka banyak bermain di level Asia, ujar Zakaria dilansir dari Soha. Bahkan striker asal Vietnam yakni Nguyen Tien Linh lebih menjagokan timnas Indonesia dibanding negaranya sendiri. Saya rasa di turnamen ASEAN Cup mendatang, Indonesia akan menjadi salah satu kandidat juara.
ujar pemain yang sudah 4 kali membobol gawang timnas Indonesia ini. Media negeri Naga Biru yakni Soha VN juga memprediksi tentang skuad Garuda yang akan menjadi lawan berat bagi Vietnam. Indonesia masih jadi lawan tangguh di turnamen Piala AFF kali ini. Mereka akan menjadi salah satu kandidat juara, tulis media yang berkantor di Hanoi ini. Dapatkan sepatu running dengan banyak pilihan warna yang kece. Check out di link di bawah ini ya. Dengan mengandalkan skuad muda, mampukah timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF untuk kali pertama?